pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Hari ini Jumat 29 Januari 2021, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 17. Di bawah perikop kepada jemaat di Pergamus. Dan saya memberikan tema untuk renungan kali ini yaitu siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu di sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan karuniakan untuk kami dapat nikmati. Terima kasih atas berkat-berkat baik jasmani maupun rohani yang Tuhan nyatakan dan limpahkan bagi kami. Dan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong memampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik, merenungkannya dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar orang memiliki telinga namun tak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mendengar, tapi firman Tuhan hanya sekedar singgah, namun tak diterima dan tak dilakukan dengan sungguh. Dalam nas kita pada saat ini, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-17a, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Saudaraku, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes atas perintah Tuhan Yesus yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Timtira, jemaat di Sardis, Philadelphia, dan jemaat yang ada di Laodikia. Dan tujuan dituliskannya kitab ini adalah untuk menguatkan jemaat-jemaat tersebut yang pada saat itu sedang menghadapi penganiayaan yang kian hari kian berat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dan agar mereka tidak terpengaruh dengan penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah pada zaman itu. Dan di dalam nas kita pada hari ini dinasihatkan supaya jemaat-jemaat itu mendengar dan tetap berpegang teguh hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kepada mereka yang tetap setia, Kristus menjanjikan mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi itu adalah iman kepada Kristus, bersifat misteri dan rahasia, tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Kepada mereka yang telah tersesat, Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat, walaupun kesempatan itu terbatas. Dan kepada mereka yang tidak mau bertobat, Yesus menegaskan bahwa Dia sendirilah yang akan menghukumnya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini tidak hanya ditujukan bagi jemaat-jemaat di Asia Kecil, tetapi juga bagi kita semua orang-orang percaya jemaat Kristen masa kini. Lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, yang pertama, setialah kepada Kristus dan teguhlah di dalam iman hanya kepadanya apapun tantangan, pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara,
jangan pernah menduakan Tuhan Yesus. Misalnya dengan menyembah berhala atau ilah-ilah, menggunakan ilmu-ilmu magis. Tetapi percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Setialah selalu. Ingatlah bahwa kesetiaan iman kita tidak sia-sia. Sebab Tuhan Yesus menjanjikan berkat dan keselamatan bagi anak-anaknya yang setia. Sebaliknya, ketidaksetiaan kepada Yesus atau meninggalkan iman kepadanya akan mendatangkan penghukuman yang kekal. Yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dengarlah dan ingatlah selalu akan firman Tuhan ini. Jangan keraskan hati kita, tetapi bukalah hati untuk menerima firman-Nya. Pegang dan laksanakan itu di dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang akan menuntun kita pada kebenaran dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa taat, mau mendengar firman-Mu, setia melakukannya, dan teguh di dalam iman hanya kepadamu. Apapun tantangan, pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Sebab Engkau Bapa adalah Bapa yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Bapa senantiasa menuntun, menyertai, memimpin langkah hidup kami. Tuhan menolong kami dalam kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan kami. Biar apa yang kami lakukan, kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan penuh sukacita, dan semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami pada saat ini juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau senantiasa setia memelihara mereka. Biarlah mereka boleh dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka. Dan kiranya Tuhan bekerja melalui para medis, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah semua itu boleh menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kebaikan, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Dan biarlah kami semua sebagai saudara-saudari seiman saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan, menghibur dan menopang sebagaimana Tuhan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.